Anak-anak sekarang ini tumbuh dengan teknologi digital, termasuk smartphone di dekat mereka. Smartphone atau HP untuk anak-anak sekarang ini tampaknya bukan lagi barang mewah, tapi sebuah benda lumrah yang hadir di keseharian mereka, seperti halnya meja, kursi, motor, dan perabot-perabot lainnya. Kadang kita terdorong untuk ngasih HP ke anak-anak buat menyenangkan mereka, buat menghibur, atau sebagai hadiah ketika mereka punya prestasi. Tapi sadarkah kita kalau HP ini ternyata bisa membuat masalah di kemudian hari? Anak-anak bisa menjadi susah fokus, mereka sulit belajar, gampang mengalami kecemasan, bahkan mengalami ketergantungan terhadap si HP itu. Nah, bagaimana sekolah dan guru harus menghadapi ini? Fenomena di mana anak-anak yang sejak usia dini sudah bergelut dan sibuk dengan handphone. Halo kawan-kawan, bersama Arif lagi di sini. Pemanfaatan teknologi digital adalah salah satu kerangka pembelajaran mendalam. Artinya adalah salah satu cara agar pembelajaran kita berkualitas alias lebih mendalam, yaitu dengan memanfaatkan teknologi digital seperti handphone atau smartphone. Di satu sisi kita yakin kalau teknologi HP ini bisa meningkatkan kualitas pembelajaran, sekaligus membuat pembelajaran untuk anak itu lebih menyenangkan. Tapi di sisi lain kita melihat kalau anak-anak sekarang itu sangat sulit dilepaskan dari HP. Kita melihat dampak negatif HP terhadap kebiasaan sehari-hari dan juga mental anak kita yang cukup mengkhawatirkan dengan sulitnya mereka lepas dari HP. Makanya wajar kalau ada sebagian orang setuju jika ada aturan yang sepenuhnya melarang anak untuk membawa HP ke sekolah. Pertanyaannya adalah bagaimana kita mengkompromikan hal ini. Di satu sisi, HP bisa meningkatkan kualitas dan rasa senang untuk belajar. Di satu sisi, HP itu memberikan dampak negatif terhadap anak. Sebelum masuk ke pembahasan itu, saya ingin bercerita. Di era digital seperti sekarang ini, teknologi HP telah berkembang pesat. Dulu, HP itu hanya sekadar alat sederhana buat komunikasi. Tapi kini, HP sudah menjadi smartphone, sudah menjadi pintar, sudah menjadi sebuah komputer mini yang punya kecerdasan dan mudah diakses. Jadi ada di genggaman kita, bisa dimasukkan ke dalam saku. Saya ini sebagai pemerhati teknologi dan pendidikan, saya merasa bahwa perlu untuk membahas antara HP jadul dan HP smartphone nih, agar kita paham apa yang menyebabkan HP jadul dan smartphone ini punya dua sifat yang berbeda, meskipun kita menganggapnya itu adalah dua benda yang sama-sama digunakan untuk komunikasi. Meskipun fungsi-fungsinya mirip, tapi HP jadul itu berbeda sekali dengan smartphone, terutama dampak bagi penggunanya. Smartphone punya dampak tertentu terhadap perilaku anak-anak yang nantinya berimplikasi terhadap perilaku mereka di sekolah. Dan oleh karena itu, kita perlu pikirkan nih bagaimana strategi sekolah, strategi guru agar bisa menghadapi generasi anak-anak yang dibesarkan oleh smartphone ini. Bagaimana strategi penggunaan teknologi digital yang bijak, yang baik, yang tepat buat mereka agar mereka itu bisa disiapkan untuk mengoptimalkan fungsi smartphone, siap menghadapi masa depan, tapi sekaligus bisa meminimalisir efek negatifnya. Ini perlu dibahas agar kita tahu bagaimana pengaruh teknologi itu secara sistematis bisa mengubah perilaku dan kebutuhan manusia, dan mengubah cara manusia belajar, mengubah cara manusia mengajar, mengubah cara manusia memenuhi kebutuhan, bekerja, dan sebagainya. Perbedaan mendasar antara HP dan smartphone itu seperti ini. HP lama yang populer di tahun 1990-an itu hingga awal 2000-an sering disebut sebagai feature phone atau ponsel biasa. Fungsinya terbatas, utamanya untuk nelpon dan SMS saja. Anda mungkin masih punya pengalaman nih, teman-teman yang masih seusia saya mengalami zaman di mana kita mengirim pesan berupa SMS yang karakternya itu sangat terbatas, ya, maksimal 160 karakter dan biayanya cukup tinggi ya. Satu kirim SMS itu Rp350 kalau tidak salah. Desain handphone feature phone ini sederhana, ada tombol fisiknya, layarnya juga hitam putih sebelum ada yang berwarna begitu kan, dan baterainya lumayan lama nih, ngecas 3 jam tapi bisa sampai 3 hari, 4 hari. Penggunaan HP ini tidak disambungkan dengan akses internet, tidak ada aplikasi, tidak ada kamera canggih, tidak ada kamera jahat seperti ponsel Nokia yang populer, Nokia 3310. Ini handphone pertama saya dulu dibelikan oleh ayah almarhum. Terkenal karena ketahanannya, banyak casingnya, aksesoris variasinya, begitu ya, daya tahannya luar biasa. Tapi kita gunakan itu hanya untuk komunikasi dasar.
telepon, begitu kan, mengirim pesan lewat SMS. MMS juga tidak bisa, mengirim gambar, foto itu tidak bisa. Dan kalaupun main game, gamenya sederhana, game ular saja ya, game snake itu. Sebaliknya, berbeda dengan smartphone, bentuknya sama-sama bisa digunakan komunikasi, SMS pun bisa, tapi smartphone ini jauh levelnya di atas feature phone tadi itu. Seperti Android dan iPhone ya, yang muncul sekitar tahun 2007. Ini adalah perangkat multifungsi. Mereka dilengkapi prosesor yang kuat, layar sentuhnya besar, tidak terikat lagi oleh tombol fisik. Artinya seluruh layar yang ada di handphone itu, sama dengan layar di belakang saya ini, itu bisa disentuh. Artinya berbagai jenis aplikasi itu bisa muncul di sana. Setiap sudut, setiap titik di layar itu bisa disentuh. Artinya bisa berbagai macam aplikasi hadir di sana. Kemudian koneksi internetnya semakin cepat ya, dulu HSDPA, kemudian 3G, sekarang 4G, bahkan sekarang itu sudah 5G. Ada ribuan aplikasi yang kemudian memberikan pelayanan kita untuk berbagai macam kebutuhan, seperti belajar, seperti belanja, seperti bersosialisasi, akses berita, akses hiburan, dan lain sebagainya. Ada kamera berkualitas tinggi, nggak cuma di belakang, di depan juga bisa. Jadi kita bisa leluasa buat selfie. Kemudian ada GPS, bisa melacak lokasi. Ada sensor seperti akselerometer, kemudian ada giroskop untuk bisa main game dan lain sebagainya. Jadi fungsi smartphone yang sudah dilengkapi dengan berbagai fitur, berbagai teknologi yang banyak sekali yang luar biasa ini menjadi dasar bagi ditanamkannya berbagai aplikasi yang kemudian aplikasi itu lama-kelamaan akan menyedot perhatian kita. Itu inti dari smartphone yang kemudian berdampak pada perilaku anak-anak kita di kelas. Tidak hanya di kelas, tapi juga di kehidupan sehari-hari. Smartphone bukan hanya alat komunikasi, beda dengan feature phone tadi. Dia jadi pusat hiburan, dia jadi pusat informasi, dan dia juga bisa jadi pusat produktivitas bagi yang mau memanfaatkannya untuk produktivitas. Evolusi ini membuat ponsel itu berubah dari alat hanya untuk panggilan, hanya untuk telepon-teleponan, menjadi bagian integral di kehidupan kita sehari-hari. Kita belanja pakai handphone, kita membayar transaksi pakai handphone, kita minta dijemput, diantar pakai handphone, mengirim barang pakai handphone, kita belajar pakai handphone, kita rapat pakai handphone, kita absensi pakai handphone, dan seterusnya. Perubahan ini tentu membawa kemudahan kepada kehidupan kita, tapi juga ada resiko, terutama pada generasi muda. Nah, dampak smartphone terhadap perilaku generasi muda termasuk anak-anak kita ya berusia SD, TK, SD, jika mereka sudah terpapar pada penggunaan handphone. Jadi mereka sudah terpapar ke dunia digital yang tidak terbatas. Hal ini seringkali berdampak negatif terhadap perilaku anak. Berdasarkan hasil studi, penggunaan berlebih terhadap smartphone ini bisa mengganggu perkembangan emosional dan juga perkembangan kognitif anak-anak. Kita uraikan secara ringkas ya. Pertama adalah gangguan yang dirasakan oleh anak pertama kali adalah rentang fokus yang semakin pendek. Rentang fokus ini artinya kalau seorang anak itu dalam kondisi normal dia bisa menyimak guru berbicara tanpa henti itu kurang lebih setengah jam, maka kemampuan konsentrasinya semakin pendek. Artinya yang tadinya setengah jam menjadi 15 menit atau 10 menit atau bahkan 5 menit atau bahkan lebih kurang daripada itu. Ini tentu berbahaya. Berbahaya untuk apa? Untuk kemampuan mereka dalam belajar, menyerap informasi, mencerna informasi. Karena belajar itu perlu fokus, perlu konsentrasi yang lama. Anak-anak yang sering menggunakan smartphone cenderung kesulitan berkonsentrasi lama. Smartphone itu terkoneksi terus-menerus ke internet. Hasilnya adalah apa? Notifikasi dari media sosial kah, dari pesan WA kah, atau dari game-game seperti itu. Nah, notifikasi yang terus-menerus itu, karena tadi tersambung internet yang terus-menerus tanpa henti itu, membuat otak menjadi mengira ada informasi penting untuk segera dibuka di smartphone mereka. Jadi mereka selalu ketagihan untuk membuka smartphone, meskipun waktu itu tidak ada notifikasi apa-apa. Tapi tangan kita selalu gatal ingin membuka smartphone. Pernahkah Anda merasakan hal ini? Ini membuat otak terbiasa dengan stimulasi-stimulasi yang seakan tanpa henti. Ini juga yang membuat pengguna smartphone itu mudah sekali berganti-ganti tugas, ya, switching task, berganti-ganti aplikasi, berganti-ganti layar, berganti-ganti video, kemudian melakukan multitasking. Dan memang smartphone itu sepertinya didesain agar kita terbiasa melakukan multitasking. Ada fungsi swipe, bisa membuka beberapa aplikasi dalam satu waktu. Kemudian kapasitas RAM yang semakin besar sehingga bisa memungkinkan kita berpindah-pindah aplikasi dengan smooth, dengan lembut. Itu adalah sesuatu yang menurut hasil penelitian tidak baik buat otak kita.
Jadi perhatian anak-anak kembali ke yang tadi, menjadi terbiasa berganti-ganti tugas dalam frekuensi yang cepat. Sehingga mereka itu seakan-akan otaknya terlatih untuk fokus pada sesuatu tapi jangka waktu yang relatif singkat, yang pendek. Sepintas tampak ini bukan sesuatu yang jadi masalah, tapi dalam jangka panjang, orang-orang yang terbiasa dengan pola seperti ini akan mengubah struktur otaknya. Otaknya jadi sulit terbiasa untuk fokus lama. Tugas yang membutuhkan perhatian panjang seperti membaca buku, melakukan penelitian, ya, dan belajar secara umum itu akan menjadi sulit. Sebuah penelitian menunjukkan bahwa kehadiran smartphone saja sudah cukup mengganggu perhatian anak-anak, bahkan jika tidak digunakan. Jadi kalau misalnya si smartphone itu nganggur, didiamkan, tetap ada hasrat, ada keinginan untuk meraih dan menggunakan si smartphone itu. Makanya akan lebih efektif nanti apabila strateginya di sekolah ataupun di rumah, si smartphone itu diletakkan jauh dari jangkauan pandangan anak-anak. Kemudian masalah lainnya selain fokus yang lebih semakin pendek adalah kecemasan dan masalah emosi. Media sosial di smartphone sekarang ini karena penyebabnya adalah bukan karena smartphone-nya, tapi karena aplikasi, terutama aplikasi media sosial. Nah, media sosial itu sering memicu yang disebut dengan FOMO, Fear of Missing Out, di mana anak-anak kita, terutama anak-anak remaja itu merasa cemas jika mereka akan ketinggalan sesuatu. Entah ketinggalan di media sosial, entah ketinggalan mengikuti sebuah berita, entah ketinggalan mengikuti tren, dan lain sebagainya. Lama-kelamaan hal ini menyebabkan stres, menyebabkan depresi, bisa menyebabkan gangguan tidur, ya. Salah satunya berlama-lama menatap layar, blue screen itu bisa mengganggu hormon melatonin yang diperlukan untuk anak ketika mereka tidur. Jadi dampaknya akan sangat panjang sekali. Penelitian juga menemukan hubungan antara penggunaan smartphone berlebih dengan peningkatan gejala kecemasan dan hyperaktivitas pada anak usia 9 hingga 11 tahun. Bagi Bapak Ibu guru SD atau SMP, belakang melihat dan berhadapan dengan anak-anak yang hyperaktif, dengan anak-anak yang susah fokus, saya ngobrol dengan beberapa guru, memang anak-anak sekarang ini ada yang seperti itu. Antara yang hyperaktif, antara yang susah fokus, belum lagi menghitung yang misalnya mengalami autisme misalnya. Dan itu akan diperparah apabila si orang tuanya juga kecanduan HP. Selain itu, konten negatif yang ada di internet juga itu dampaknya luar biasa. Ini topik yang lain lagi ya. Kemudian masalah lainnya adalah perubahan perilaku. Anak menjadi lebih pasif secara sosial karena mereka lebih aktif berinteraksinya itu melalui dunia virtual. Apabila pikiran mereka pasif, badan mereka pasif, maka mereka akan lebih banyak diam. Artinya apa? Energi yang mereka konsumsi dari makanan sehari-hari itu tidak banyak digunakan, sehingga membuat mereka menjadi badannya lama-kelamaan semakin besar, semakin gemuk. Inilah yang kemudian menjadi obesitas. Masalahnya apa? Karena kurang gerak tadi. Secara keseluruhan, penggunaan layar berlebih, penggunaan handphone berlebih itu dikaitkan dengan masalah sosioemosional, masalah hyperaktivitas, masalah sifat agresif, masalah kesulitan tidur. Itu dia masalah-masalah yang benar-benar tidak kita inginkan ada pada anak-anak kita. Tapi faktanya dia hadir di hadapan kita. Namun ada sisi positif, smartphone itu bisa mengurangi depresi jika digunakan untuk koneksi sosial yang sehat, seperti bertemu teman secara langsung, ya. Cuman sayangnya dampak negatif ini lebih dominan disorot karena memang dia begitu nyata efeknya. Dan sebagian besar orang tidak menyadari hal ini, kecuali orang-orang yang benar-benar terdidik. Sekarang kita bicarakan bagaimana strategi pendidikan, bagaimana strategi pembelajaran yang mesti dipikirkan oleh sekolah, mesti dipikirkan oleh guru-guru untuk menghadapi generasi smartphone ini. Perubahan perilaku anak akibat smartphone ini memaksa pendidikan untuk beradaptasi juga. Di kelas, ponsel sering menjadi pengganggu utama. Siswa terganggu oleh notifikasi-notifikasi. Di akhir semester nilai mereka turun, kemudian kemampuan mereka untuk menyimpan informasi, retensi informasi dalam jangka panjang juga semakin rendah. Banyak kepala sekolah dan guru melaporkan bahwa ponsel itu merusak perhatian dan merusak kecakapan anak dalam belajar. Tentu saja untuk menghadapi tantangan seperti ini, pembelajaran tradisional seperti ceramah yang panjang lebar, meminta anak menulis berlama-lama, memindahkan informasi dari buku ke buku, itu adalah kurang relevan untuk digunakan sekarang ini. Tapi alhamdulillah, sekarang guru dan sekolah sudah memiliki kesadaran tentang bagaimana menggunakan teknologi digital seperti smartphone ini untuk pembelajaran. Seperti mengakses sumber-sumber belajar online, kemudian memanfaatkan aplikasi-aplikasi edukasi, menggunakannya sebagai media untuk video pembelajaran daring, dan memanfaatkan
memanfaatkan teknologi internet yang ada di dalamnya itu untuk pembelajaran yang lebih interaktif, pembelajaran berbasis teknologi yang lebih banyak melibatkan siswa, dan itu semua sangat memungkinkan apabila menggunakan handphone. Bagaimana guru seharusnya menghadapi keadaan ini? Nah, guru adalah garda terdepan dalam menghadapi distraksi smartphone. Seperti tadi, ada dilema bagaimana dengan kebijakan melarang sepenuhnya handphone ke sekolah. Saya pribadi merasa kurang setuju dengan adanya aturan itu. Kenapa? Karena mau tidak mau sekarang siswa pasti menggunakan handphone. Mau tidak mau sekarang siswa itu dekat dengan handphone. Siapa yang pertama kali mengajari mereka cara menggunakan handphone dengan benar? Siapa yang pertama kali mengajari mereka untuk menemukan fitur-fitur, situs-situs, atau aplikasi-aplikasi pembelajaran? Tentu adalah guru. Sulit kita mengandalkan orang tua, sulit kita mengandalkan teman-teman sebaya untuk mengajari hal-hal positif cara menggunakan handphone. Bapak Ibu mungkin tidak terlalu yakin bisa mengandalkan 100% orang tua untuk membersamai anak penggunaan handphone. Jadi yang sepenuhnya punya kesadaran, punya kemampuan untuk mendidik anak menggunakan handphone itu siapa? Sekarang ini ya guru. Apabila si anak kemudian tidak memperoleh kesempatan pendidikan dari guru bagaimana cara menggunakan handphone yang tepat, lalu kita harus mengandalkan siapa lagi? Oleh karena itu, saya setuju apabila penggunaan handphone itu tetap diperbolehkan, tapi aturannya perlu sangat dibatasi. Ini yang penting. Misalnya pertama, tetapkan aturan jelas sejak awal. Minta siswa untuk menyimpan handphonenya di tempat khusus untuk mengurangi godaan. Atau bisa jadi disimpan dari pagi hingga sore, kecuali jika dibutuhkan untuk mata pelajaran tertentu. Jika ada pelanggaran, intervensi guru dengan menyita sementara handphone itu bisa dilakukan asal konsisten, asal adil, agar siswa merasa tidak dihukum secara berlebihan, agar siswa merasa bahwa oh ini serius nih, guru dan sekolah ini memang ingin menegakkan aturan. Kedua, sekolah dan guru harus punya keseriusan untuk mengintegrasikan teknologi untuk pembelajaran. Jangan sampai hanya sebagian guru saja yang punya perhatian untuk menggunakan teknologi, tapi sementara guru yang lain tidak. Jadi kita perlu kesepakatan semua pihak, tidak satu atau dua orang guru saja. Gunakan handphone itu untuk kegiatan belajar. Bisa untuk riset, bisa untuk merekam, bisa mengobservasi, bisa digunakan untuk mencari bahan ajar, bisa digunakan untuk melakukan kuis interaktif, dan lain sebagainya. Peluangnya bisa jadi tidak terbatas. Agar apa? Agar siswa kita belajar, agar siswa kita menggunakan handphone itu untuk sesuatu yang positif. Sehingga mereka sejak dini punya pengalaman bahwa oh, handphone itu bisa digunakan untuk hal yang positif ya. Kalau tidak begitu, maka mereka akan punya image, punya keyakinan bahwa handphone ini hanya untuk main-main, hanya untuk media sosial, hanya untuk games, apalagi untuk hal-hal negatif, jangan sampai ya, na'udzubillah. Oleh karena itu, gurulah yang bisa mendidik anak-anak kita agar mereka bisa punya persepsi yang positif, punya persepsi yang bagus tentang teknologi, termasuk smartphone ini. Dan guru juga bisa mengajarkan anak-anak tentang dampak negatif dari handphone. Seperti tadi, seperti fear of missing out atau FOMO, seperti bahaya depresi, seperti berlebihan dalam media sosial, seperti terlalu mengharapkan penilaian pujian orang lain melalui media sosial, kemudian bahaya berlama-lama terhadap mata dan gangguan tidur, dan seterusnya. Ini bisa diajarkan kepada anak-anak oleh guru. Yang penting guru harus jadi teladan. Kurangi penggunaan di kelas ya. Jangan sampai guru melarang anak menggunakan handphone, tapi gurunya sering asik menggunakan handphone. Baik di kelas, di lorong sekolah, atau di ruang guru. Pendekatan ini tidak hanya mengurangi distraksi ya, tapi juga membangun hubungan positif antara murid dengan siswa. Jadi perlu ada kebijakan sekolah terkait penggunaan teknologi. Seperti tadi disebutkan, ini jangan sampai kebijakannya hanya dari 1-2 orang guru saja. Perlu ada kesepakatan bersama di satu sekolah. Perlu ada kebijakan yang tegas tapi fleksibel, yang intinya apa? Intinya adalah demi kemaslahatan pendidikan anak-anak kita. Jadi sekolah perlu membuat aturan, kalau bisa disertai dengan sanksinya yang bersifat progresif ya, mulai dari teguran sampai kepada hukuman-hukuman yang cukup keras seperti penyitaan sementara, dan juga melibatkan orang tua melalui komunikasi rutin dengan mereka terkait dengan kebijakan penggunaan teknologi atau handphone di sekolah dan di kelas. Selain itu juga sekolah bisa menyediakan alternatif seperti komputer sekolah untuk kepentingan edukasi agar siswa tidak tergantung kepada handphone pribadi. Tujuannya adalah apa? Menciptakan lingkungan belajar yang bebas dari distraksi handphone. Jadi secara ringkas, teknologi digital termasuk handphone ini harus dimanfaatkan secara strategis untuk membangun kecakapan siswa seperti literasi digital, pemikiran kritis, dan kolaborasi. Kita perlu pastikan bahwa integrasi teknologi ini hadir di dalam sekolah
masukkan di dalam kurikulum, latih guru dengan berbagi strategi, teknik, pendekatan yang melibatkan teknologi di dalam pembelajaran agar pembelajaran itu semakin menarik, dengan mengoptimalkan segala kemampuan yang ada di handphone. Dan jangan lupa, ajarkan juga kecakapan ABA 21. Bukan cuma tentang penggunaan handphone saja, tapi bagaimana memaknai tentang kecakapan-kecakapan agar mereka bisa sukses. Misalnya kolaborasi, berpikir kritis, berpikir kreatif. Kenalkan anak dengan AI, kenalkan anak dengan coding, kenalkan anak dengan berbagai kemungkinan yang tidak terbatas dengan penggunaan teknologi. Dan yang lebih penting lagi adalah ajari anak tentang bahaya dan dampak negatif dari penggunaan handphone secara berlebihan. Kalau kita mengimplementasikan ke semua ini, kita bisa paham bahwa teknologi itu bukan musuh yang harus dijauhi, tapi dia bisa digunakan sebagai alat untuk memberi bekal kepada siswa untuk menjadi generasi yang adaptif, yang sukses, yang siap dengan kecakapan-kecakapan yang membuat mereka sukses di masa yang akan datang. Dari penjelasan ini mudah-mudahan Bapak Ibu tidak bingung lagi bagaimana kemudian pembelajaran mendalam itu tidak antipati terhadap teknologi, bahkan berupaya untuk mengoptimalkan penggunaan teknologi, ya, yaitu pemanfaatan digital ke dalam pembelajaran. Karena apa? Mau tidak mau kita ini sekarang hidup di era digital, kita hidup di era teknologi informasi, di mana layar besar itu sudah ada di mana-mana, ada di belakang saya. Anda pun sedang menonton saja melalui layar. Artinya kita belajar pun menggunakan teknologi. Kita belanja, kita mendaftarkan diri di sebuah institusi pendidikan, kita melakukan transfer, kita melakukan berbagai transaksi, kita melakukan peningkatan diri, itu semua melalui teknologi digital. Oleh karena itu, tidak mungkin kita memisahkan anak dari teknologi digital. Yang perlu kita lakukan adalah memanfaatkan teknologi digital dengan optimal dan bersungguh-sungguh membuat perencanaan yang baik agar teknologi digital ini bisa diminimalisir dampak negatifnya dan bisa dioptimalkan dampak positifnya. Itu saja, terima kasih. Mudah-mudahan penjelasan ini bermanfaat. Jika Anda suka, klik like, share, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.